Bapa di surga, sungguh kami bersyukur kepadamu oleh karena anugerah Tuhan yang begitu sangat luar biasa dalam kehidupan kami, oleh karya penebusan yang dilakukan oleh Tuhan kami Yesus Kristus, mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga untuk membawa kami keluar dari kegelapan menuju kepada terang yang ajaib, kepada hidup yang penuh dengan kemenangan di dalam Engkau. Terima kasih pada kesempatan malam hari ini kami rindu untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan Engkau boleh menolong kami agar kami dapat mengerti, memahami akan setiap kebenaran yang kami renungkan, dan tolonglah kami agar kami bisa dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Shalom, selamat malam para pria Kristen di Gia Condrokusumo Semarang yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan juga kepada para penonton setia channel YouTube Yok Mengajar dimanapun saudara berada. Bersyukur oleh karena pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali untuk beribadah kepada Tuhan dalam ibadah PTK, meskipun masih secara online, namun biarlah melalui perenungan firman Tuhan pada saat malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang tentunya akan menguatkan iman kita dan menolong kita agar kita bisa dapat melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita hari lepas hari. Para pria Kristen sekalian yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita masih berada pada momen Paskah, peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, yaitu peristiwa kebangkitan Kristus. Peristiwa kebangkitan Kristus sebenarnya bukan merupakan sebuah peristiwa yang hanya bersifat sejarah, artinya bahwa bukan sebuah fakta bahwa Yesus bangkit setelah dia mati, tetapi sebenarnya peristiwa kebangkitan Kristus sebenarnya memiliki dampak, memiliki makna, memiliki arti yang sangat khas dan sangat khusus bagi kita sebagai orang percaya. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya tertarik untuk menyampaikan sedikit firman Tuhan kepada kita sekalian, dan saya berikan tema Paskah dan orang Kristen. Paskah dan orang Kristen. Mari kita buka dari surat 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 5. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Para pria Kristen di Gia Condrokusumo Semarang dan juga para penonton setia channel YouTube Yok Mengajar dimanapun berada yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Surat teks yang baru saja kita baca ini adalah bagian dari surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di kota Korintus. Nah, jemaat yang ada di kota Korintus ini sebenarnya adalah jemaat yang didirikan sendiri oleh Rasul Paulus ketika Rasul Paulus melakukan perjalanan misinya yang kedua bersama dengan Priscilla dan Aquila
dan juga bersama dengan rombongan rasulinya sendiri selama 18 bulan pelayanan yang dia lakukan. Dan pada waktu itu dia sempat berada melayani di Korintus. Kemudian setelah itu berdirilah jemaat di Korintus. Nah, sedikit informasi bahwa jemaat di Korintus ini terdiri dari beberapa orang Yahudi, tetapi kebanyakan orang-orang Korintus ini adalah orang-orang bukan Yahudi yang dulunya mereka ini adalah penyembah-penyembah berhala yang tentunya pernah mengalami semua gejala atau sebuah praktek-praktek kekafiran seperti yang disebutkan di dalam surat 1 Korintus ini. Nah, tapi setelah Paulus melayani di Korintus, dia meninggalkan Korintus, kemudian muncul berbagai masalah timbul dari dalam jemaat di Korintus. Walaupun jemaat yang di Korintus ini memang masih sangat muda, tetapi setelah Paulus meninggalkan jemaat di Korintus, timbullah berbagai macam masalah yang sebenarnya bisa dapat mengakibatkan perpecahan di dalam gereja di Korintus. Oleh karena itu, masalah-masalah yang dihadapi oleh jemaat di Korintus ini memerlukan wewenang atau pengajaran kerasulan dari Rasul Paulus, agar melalui nasihat-nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus, masalah-masalah tersebut dapat segera diatasi. Itulah sebabnya Rasul Paulus kemudian menuliskan surat kepada jemaat di Korintus, dan salah satunya adalah surat 1 Korintus yang baru saja kita baca ini. Nah, sebenarnya persoalan-persoalan yang terjadi di dalam tubuh jemaat di Korintus ini sesungguhnya adalah penyusupan dari sisa-sisa kebudayaan kafir yang pada saat itu masih menyusup di dalam gereja Korintus pada waktu itu. Karena memang seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa orang-orang di Korintus ini pada mulanya sebelum mereka menjadi orang Kristen, mereka ini adalah orang-orang kafir. Namun setelah mereka jadi orang Kristen, ternyata kebiasaan-kebiasaan kafir itu masih memberikan dampak bagi kehidupan mereka pada waktu itu. Dan kalau kita membaca di dalam surat Korintus, Paulus itu sebenarnya dalam surat 1 Korintus itu Paulus banyak sekali menegur jemaat di Korintus dengan setiap permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Kalau kita membaca di dalam pasal 1 itu ada sebuah problem, ada masalah yang menimbulkan perpecahan yang terjadi di dalam jemaat. Kemudian dalam pasal yang ketiga itu ada perselisihan, ya, ada golongan Paulus, ada golongan Apolos dan lain sebagainya. Kemudian dalam pasal yang keempat itu adalah masalah kesombongan dalam jemaat di Korintus. Pasal 5 itu ada berbagai dosa yang disinggung oleh Rasul Paulus, percabulan, kemabukan, fitnah, penipu dan lain sebagainya. Di pasal 6 Paulus menegur jemaat yang suka mencari keadilan kepada orang yang tidak beriman dan hidup dalam percabulan yang merajalela di dalam jemaat Korintus. Sejumlah kasus dosa seksual dibicarakan Paulus dalam pasal ini, dan ini memang jelas bersumber dari latar belakang kota ini, yang pada mulanya kota Korintus adalah kota yang bejat secara moral. Kemudian dalam pasal yang ketujuh ada masalah kawin campur. Pasal 8 adalah masalah persembahan kepada berhala. Pasal 9 jemaat menahan hak dan kewajiban para rasul. Terus dalam pasal yang ke-11 itu ada pertemuan-pertemuan malam yang mereka lakukan, tetapi tidak mendatangkan kebaikan, justru malah mendatangkan keburukan dalam diri mereka sendiri. Kemudian dalam pasal yang ke-12 ada penyalahgunaan karunia-karunia rohani. Dalam pasal 14 itu
adalah persoalan salah menggunakan karunia-karunia rohani. Dan yang paling penting dalam pembahasan kita pada saat malam hari ini adalah ada sejumlah kasus dalam ibadah jemaah, terkhususnya dalam pasal 15 ini, yang menyebabkan Paulus kemudian menulis perikop ini. Di pasal 15 ini ada Paulus menyinggung bahwa jemaat di Korintus itu tidak mengerti mengenai doktrin kebangkitan orang yang mati. Kenapa demikian? Karena pengaruh kekafiran dan kebejatan kota Korintus pada saat itu sudah sangat meracuni pikiran orang-orang di Korintus, sehingga mereka mulai mempercayai, bahkan meragukan fakta kebangkitan Kristus. Mereka beranggapan bahwa bagaimana mungkin orang yang mati itu bisa bangkit kembali, bisa hidup lagi. Nah, oleh karena itu Paulus sebenarnya ingin meyakinkan jemaat di Korintus akan fakta bahwa orang yang mati itu pada akhirnya, pada waktunya akan dapat bangkit kembali. Dan untuk menguatkan pernyataannya tersebut, maka dalam ayat 1 sampai 11 dalam pasal 15 ini, Paulus terlebih dahulu dia menguraikan fakta-fakta mengenai kebangkitan Kristus. Pertama, dia membuktikan bahwa Kristus itu benar-benar bangkit, dan dia buktikan bahwa ada orang-orang yang menyaksikan kebangkitan Kristus. Ada orang-orang yang menjadi saksi utama daripada peristiwa kebangkitan Kristus. Dia mulai dari Kefas, kemudian 12 murid, lebih dari 500 saudara sekaligus, Yakobus, semua rasul, dan kepada dirinya sendiri dia memberikan kesaksian bahwa Tuhan Yesus Kristus yang pernah dibunuh oleh orang Romawi itu pernah menampakkan diri kepada saya. Jadi dia di sini ingin meluruskan pemahaman orang Korintus yang tidak percaya tentang fakta kebangkitan orang mati itu dengan memberikan fakta-fakta, bukti-bukti mengenai kebangkitan Kristus. Dan dirinya sendiri menyaksikan bahwa ketika dia dalam perjalanan menuju ke Damsyik untuk menganiaya orang Kristen, kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 8, Yesus menampakkan diri kepada dia. Bagi Paulus, kesaksian-kesaksian yang telah diungkapkan oleh orang-orang yang menjadi saksi utama dari peristiwa tersebut, bahkan pengalaman pribadi yang dia alami sendiri ketika dia berjumpa dengan Yesus yang pernah mati itu, bagi dia fakta-fakta itu sudah sangat cukup untuk membuktikan kebenaran bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Mengapa Rasul Paulus begitu sangat menekankan tentang kebangkitan Kristus dalam ayat 1 sampai 11? Kalau kita melihat teks kita tadi yang tadi kita baca, Rasul Paulus berkata dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, sebab yang sangat penting, ayat 3, telah kusampaikan kepadamu itu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati. Kemudian ayat yang keempat, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan. Perhatikan bahwa dalam teks ini Paulus menekankan dua hal yang menurutnya sangat penting, yaitu Kristus telah mati dan ia telah dibangkitkan. Perhatikan ayat yang ketiga dan ayat yang keempat yang tadi. Saya membacakan bagian yang saya garis bawahi. Sebab yang sangat penting, Kristus telah mati dan ia telah dibangkitkan. Dari teks ini
kita bisa melihat bahwa menurut Paulus, dua peristiwa ini, kematian Kristus dan kebangkitan Kristus, adalah dua hal yang sangat penting. Maka daripada itu, saudara-saudara sekalian, sesungguhnya peristiwa kematian Kristus dan peristiwa kebangkitan Kristus adalah dua hal yang sangat penting dalam kekristenan. Mengapa kematian dan kebangkitan Kristus adalah dua hal yang sangat penting dalam kekristenan? Ada seorang yang mengatakan bahwa kebangkitan Kristus merupakan peristiwa paling berharga sepanjang sejarah, dan kematiannya merupakan peristiwa yang paling menentukan. Mengapa kematian Kristus merupakan peristiwa yang paling berharga dan merupakan peristiwa yang paling menentukan? Saudara-saudara, kekristenan tidak akan pernah ada kalau tidak ada peristiwa kebangkitan Kristus. Agama Kristen tidak akan pernah berdiri tegak tanpa fakta kebangkitan Kristus. Bahkan kalau boleh, saya bisa mengatakan bahwa tanpa peristiwa kebangkitan Kristus, kekristenan sesungguhnya tidak pernah ada. Oleh karena itu, tidak bisa ada orang yang boleh mengatakan bahwa saya adalah orang Kristen, tetapi di saat yang sama dia justru tidak percaya Yesus bangkit. Tidak bisa ada orang yang mengatakan saya ikut Kristus, saya adalah orang Kristen, saya percaya Yesus, tapi di saat yang sama dia tidak mengaku, tidak percaya fakta kebangkitan Kristus. Karena itu, sekali lagi, saudara-saudara, kematian dan kebangkitan Kristus adalah dua hal yang sangat penting sekali, baik di dalam sejarah maupun sangat penting di dalam kekristenan. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau memang peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus itu adalah peristiwa yang sangat penting, maka pertanyaan selanjutnya yang harus kita renungkan adalah, apa pentingnya peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus itu? Apa pentingnya fakta bahwa Yesus telah mati dan fakta bahwa dia bangkit? Saudara-saudara, peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus adalah peristiwa yang sangat penting, karena kematian dan kebangkitan Kristus memberikan jaminan kepastian keselamatan orang percaya. Perhatikan ayat yang kedua. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Saudara-saudara, Injil, kata Injil itu berasal dari satu kata dalam bahasa Yunani, euangelion. Euangelion, dan euangelion ini berarti kabar baik, berita sukacita, kabar baik, berita sukacita. Lalu kabar baik atau berita sukacita tentang apa? Saudara-saudara, jikalau berita yang disampaikan adalah bahwa Yesus mati, tetapi Yesusnya tidak bangkit, apakah itu adalah berita baik? Apakah itu adalah kabar baik? Apakah itu adalah Injil? Apakah Injil itu adalah Yesus mati tapi tidak bangkit? Apakah itu kabar baik? Justru itu adalah kabar buruk, kabar duka cita. Kalau Yesus mati tapi dia tidak bangkit lagi. Jikalau cerita tentang Yesus berakhir pada salib, jikalau berita tentang Yesus hanya berakhir pada kuburan, maka itu bukan berita baik. Itu adalah berita buruk, itu adalah kabar buruk, itu adalah berita duka cita, menyedihkan, dan itu bukan Injil. Tapi dari apa yang telah dijelaskan Paulus dalam perikop ini yang sudah kita baca, maka satu fakta yang kita dapatkan adalah bahwa memang Yesus pernah mati, tetapi pada akhirnya dia hidup. Yesus mati,
tapi dia tidak mati selama-lamanya, tapi dia hidup sampai selama-lamanya. Maka berita kematian dan kebangkitan Kristus inilah yang disebut Injil atau kabar baik. Jadi sebenarnya isi utama dari Injil itu adalah Yesus mati dan Yesus bangkit. Titik. Apa itu Injil? Yesus mati, Yesus bangkit. Yang percaya pada berita itu selamat. Itulah Injil. Dan dua peristiwa ini menurut Paulus dalam ayat yang kedua adalah penting karena memberikan keselamatan. Jadi sebenarnya saudara-saudara, dalam ayat ini Paulus ingin menunjukkan kepada jemaat di Korintus betapa pentingnya peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus itu bagi manusia, khususnya bagi orang percaya. Kenapa? Karena hanya Injil yang bisa menyelamatkan manusia. Hanya melalui peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus yang membuktikan bahwa Yesus itu adalah benar-benar satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat manusia. Dan fakta itulah yang bisa menyelamatkan manusia dari dosa, dari maut, dan membawa kepada hidup yang kekal. Jadi Injil adalah berita baik, kabar baik. Kabar baik tentang apa? Yesus mati dan Yesus bangkit. Yang percaya kepada Injil pasti diselamatkan dan mustahil binasa. Jikalau berita Injil, jikalau peristiwa tentang kematian dan kebangkitan Kristus memang sangat penting, lalu apa respon kita? Respon kita yang pertama adalah percayalah sungguh-sungguh kepada Injil. Perhatikan ayat yang kedua. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya. Berpegang teguh padanya ini maksudnya berpegang teguh kepada Injil yang dipercayai itu. Kata teguh berpegang di sini dalam ayat ini menggunakan suatu kata dalam bahasa Yunani, katechete, dan katechete ini dalam tense atau kala bahasa Yunani ini berbentuk kini aktif indikatif orang kedua jamak, yang kalau ditinjau dari unsur waktu, teguh berpegang ini adalah sebuah tindakan atau kata kerja yang sedang berlangsung dan terus menerus. Jadi sebenarnya kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus ingin agar jemaat di Korintus yang sebelumnya mereka sudah dengar Injil dan percaya kepada Injil, mereka terus percaya, terus berpegang pada Injil, terus menerus. Paulus tidak mau mereka yang dulu sudah percaya Injil, mereka yang dulu sudah dengar Injil, tapi karena tadi ya saya bilang, mereka diracuni oleh kekafiran, oleh karena latar belakang mereka dulu, masa lalu mereka mempengaruhi mereka, sehingga mereka berpaling kepada Injil atau keyakinan mereka mulai kendor terhadap Injil. Paulus ingin agar keyakinan jemaat terhadap Injil yang telah dibangun membuat mereka teguh dan tidak goyah terhadap rupa-rupa angin pengajaran yang mengancam keyakinan mereka tersebut. Sekali percaya, teruslah percaya, dan biarlah keyakinan tersebut membuat kita teguh, berdiri kokoh, sehingga kita tidak mudah digoyahkan. Karena menurut Paulus, keyakinan yang sungguh-sungguh terhadap Injil itulah yang menyelamatkan orang. Nah,
saudara-saudara, berarti berita Injil yang menyatakan Yesus mati dan bangkit, maka respon kita yang pertama adalah kita harus percaya sungguh-sungguh dan terus-menerus teguh berpegang kepada Injil yang sudah kita percayai. Kenapa? Karena berita Injil yang sudah kita dengar dan yang sudah kita percaya, itulah yang bisa menyelamatkan kita. Kepercayaan yang teguh berpegang akan kematian dan kebangkitan Kristus, itulah yang membuat kita diselamatkan. Tapi jika ada orang yang tidak percaya dengan teguh berpegang kepada berita Injil, tentang berita tentang kematian dan kebangkitan Kristus, maka orang itu tidak akan diselamatkan. Oleh karena itu, sekali lagi, kita mesti percaya sungguh-sungguh dengan teguh berpegang kepada Injil yang sudah kita dengar dan yang sudah kita percayai itu. Injil yang menyatakan bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit. Itulah yang harus terus kita pegang, kita yakini, kita percayai terus menerus. Karena dengan demikian kita diselamatkan. Percaya sungguh-sungguh, teruslah percaya kepada Injil. Respon kita yang kedua adalah kita harus memberitakan Injil. Perhatikan ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu. Ayat yang ketiga, sebab apa yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat ayat ini, maka menurut Paulus, berita tentang kematian dan kebangkitan Kristus adalah berita yang sangat penting untuk diketahui dan diterima oleh orang lain. Karena di ayat yang kedua Paulus mengatakan bahwa jikalau orang sungguh-sungguh percaya dengan berpegang teguh pada berita tersebut, sungguh-sungguh percaya berpegang teguh pada Injil, maka orang tersebut akan diselamatkan. Nah, fakta ini membuat Injil menjadi berita yang sangat penting untuk kita beritakan kepada orang lain, sehingga mereka juga dengar Injil, percaya kepada Injil, dan mereka diselamatkan. Saudara-saudara, Injil adalah berita istimewa. Injil adalah berita yang sangat penting. Injil membawa keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepada Injil. Kepercayaan kepada Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati dan yang telah bangkit untuk menebus manusia dari dosa, dari maut kepada hidup yang kekal, adalah berita yang sangat penting untuk disampaikan. Inilah berita yang selalu dan harus kita selalu tonjolkan dalam segala semua pemberitaan kita. Sebagaimana hal ini juga dilakukan oleh para rasul-rasul Kristen dan pendahulu-pendahulu Kristen. Mereka selalu memberitakan dan menekankan Injil dalam semua pemberitaan mereka. Melalui teks ini, Paulus ingin memberikan teladan yang baik. Dalam setiap perjalanan pelayanannya ke berbagai tempat dan daerah, tidak ada hal lain yang jauh lebih penting menurut dia untuk dapat disampaikan selain memberitakan Injil. Kenapa? Karena bagi dia, Injil adalah berita yang sangat istimewa, sangat penting, dan harus selalu disampaikan. Dan ini juga yang harus selalu dilakukan oleh gereja-gereja Kristen. Jikalau hari-hari ini ada banyak gereja yang tidak mengedepankan Injil, ada banyak gereja yang tidak mengedepankan salib Kristus dan kebangkitan Kristus, maka biarlah gereja Isa Al-Masih Condrokusumo Semarang dan para pria-pria Kristen di Gereja Condrokusumo Semarang menjadi agen-agen, duta-duta Kristus yang mengabarkan Injil kepada semua orang. Gereja yang setia kepada Injil adalah gereja yang selalu memberitakan Injil. Gereja boleh
berbicara apa saja, berkhotbah apa saja. Tetapi berita utama dari gereja tidak boleh bergeser. Kristus juru selamat dunia. Dia mati dan bangkit untuk keselamatan orang percaya. Setiap orang yang percaya kepada Dia selamat masuk surga. Yang tidak percaya pasti binasa dan masuk neraka. Itu adalah berita utama yang harus selalu disampaikan oleh gereja. Oleh karena itu, para pria Kristen sekalian, berita Injil, kabar kematian dan kebangkitan Kristus yang membawa keselamatan bagi setiap orang percaya adalah berita yang harus diberitakan supaya mereka yang mendengar beroleh selamat karena mereka percaya. Percayalah sungguh-sungguh kepada Injil dan beritakanlah Injil. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pengajaran firman Tuhan. Tolonglah kami, walaupun banyak tantangan yang kami hadapi di dunia ini, dengan rupa-rupa pengajaran, rupa-rupa realita kehidupan yang sering kali mendorong kami untuk kami meninggalkan keyakinan kami kepada Kristus. Tapi biarlah Engkau tolong kami supaya kami teguh berpegang, terus percaya kepada Injil, dan kuatkan kami untuk selalu memberitakan Injil dimanapun kami berada. Berkati pria Kristen di GIA Condokusumo Semarang, semua jemaat di GIA Condokusumo Semarang, bahkan semua yang menonton channel YouTube Yok Mengajar dimanapun berada. Kami diberkati, Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.